Halo semua, nama saya David. Saya adalah seorang WordPress developer. Sehari-hari saya bekerja sebagai senior web engineer di 10up WordPress Agency untuk enterprise. Jadi saya mau sharing aja, kemarin itu saya barusan di-review dari pihak 10up ya. Jadi itu review tahunan, jadi memang ada tiap tahun. Sebenarnya review tahun ini agak telat ya, karena kan saya masuk ke 10up itu bulan Februari, jadi mestinya sih Februari yang lalu itu reviewnya, tapi karena satu dan lain hal, karena COVID juga, karena ada perubahan manajemen, jadi review tahun ini itu mundur sedikit ya, jadi mundur beberapa bulan, 4 bulan ya. Dan ya di video ini sih saya mau sharing aja hasil reviewnya itu seperti apa. Eh, jadi ya siapa tahu ada yang tertarik juga untuk kerja di 10up, bisa nanti hubungi saya ya. Em, Jadi gini ya, review tahunan itu untuk melihat gimana sih kinerjanya kita selama setahun terakhir, apakah kita menjadi lebih baik atau enggak dari tahun yang sebelumnya, dan juga untuk lihat juga yang perlu diperbaiki apa aja, apakah juga bisa untuk dilihat dari segi kinerjanya apakah sudah baik atau belum, jadi bisa naik ke posisi yang lebih tinggi ya, dipromosikan gitu misalnya. Dan ya sedihnya ya tahun ini belum siap saya untuk menerima posisi yang lebih tinggi. Jadi kalau di 10up sebagai web engineer, itu ada 3 posisi ya, 4 sih sebetulnya. Yang pertama tuh web engineer, saya dulu masuk mulai dari posisi ini, bisa dibilang ya junior web engineer mungkin ya. Kalau di tempat lain, cuman kalau di 10up tuh nggak ada yang junior. Jadi semuanya masuk sebagai web engineer, terus setelah itu naik jadi senior web engineer, saya barusan naik dari review tahunnya kemarin ya, jadi selama hampir setahun ini. Dan juga setelah itu jadi lead engineer, terus yang terakhir mungkin jadi director of engineering ya. Jadi progresnya seperti itu. Dan saat ini saya masih masuk di senior web engineer, dan untuk naik ke lead engineer itu masih cukup lama prosesnya, dan masih banyak hal yang harus saya perbaiki ya dari kinerja saya selama setahun ini, dan semoga di tahun ke depan saya bisa jadi lebih baik. Untuk nilainya, ini jadi kita dinilai istilahnya. Jadi dari teman-teman kita juga menilai kinerjanya kita seperti apa. Dan ini dari teman-teman dari satu tim yang ngerjain satu project dan lain sebagainya, dari project manager dan lain sebagainya. Nilai saya cukup baik ya. Jadi nilainya rata-rata di atas 9 semua, 9,6, 9,2. Hal yang dinilai biasanya tuh service-nya ke klien seperti apa, pelayanannya, kreativitasnya seperti apa, ownership-nya terhadap project tersebut itu seperti apa, dan apakah bisa memberikan inovasi yang baik atau kan memberikan solusi yang simple gitu ya, dan bisa dimengerti oleh klien. Dan ya rata-rata nilai yang saya dapatkan cukup baik, yaitu 9 lebih ya, rata-rata 9 ke atas. Sedangkan untuk klien satisfaction, jadi dari 10up juga memberikan survei ya ke klien ya, kinerjanya pegawai kita yang ini gimana? Apakah baik ataukah enggak gitu ya? Biasanya dinilai oleh klien, dan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 klien, nilai rata-rata saya tuh 9,1. Jadi ya saya bisa bilang kalau pelayanan saya ke klien itu cukup baik, dan juga dari klien bisa mengerti appreciate gitu ya atas kinerja saya. Jadi ya saya terima kasih sekali untuk klien-klien semua. Katanya sih David work ethic-nya tuh bagus, jadi selalu menerima tantangan baru, nggak pernah bilang nggak ke uh, challenge yang baru gitu ya. Selain itu, dia berhasil untuk nge-tech lead 4 project sekaligus selama beberapa bulan. Jadi itu adalah suatu kesuksesan juga buat saya, katanya seperti itu. Dan juga ada satu project yang cukup susah ya, karena di tengah-tengah tech lead-nya saat itu pindah kerja ke tempat lain gitu ya. Jadi saya harus menggantikan di tengah project yang cukup sulit, dan project itu cukup berhasil. Jadi saya dinilai cukup mampu ya untuk menghandle sebagai tech lead. Oh iya, ini juga salah satu hal yang mereka seneng dari saya, itu saya selalu sering bikin video untuk ngasih tutorial ke klien. Ya,
Karena ya menurut saya kan kadang kalau kita ngasih penjelasan ke klien cuma dengan hanya tulisan, oh nomor satu klik ini, nomor dua klik ini itu kadang membingungkan gitu ya. Jadi saya sering bikin video tutorial buat klien, karena saya juga memang senang bikin video juga sih ya. Jadi saya suka bikin video ke klien dan mereka ternyata cukup senang dengan hal itu. Jadi lebih mudah ya untuk menjelaskan sebuah fitur. Misalnya harus ke halaman ini untuk ngedit ini dan lain sebagainya itu saya biasanya menjelaskan dengan video. Selain itu saya baca aja bahasa Inggris ya beberapa em, catatan di sini. David is very supportive and great help to me when I was ramping up on a project. David is consistent and effective in when it comes to team collaboration. David is very knowledgeable about his craft. Jadi ya, secara umum kira-kira seperti itu hasilnya. Nah, sekarang yang menarik adalah hal yang kurangnya ya. Ya, itu yang bagus-bagusnya. Yang kurangnya biasanya ditaruh di belakangan biar seneng dulu mungkin ya. Dan ya, ada beberapa hal yang masih kurang ya menurut dan saya juga approve bahwa memang itu adalah kekurangan saya dan saya memang belum matang ya sebagai seorang lead engineer gitu ya. Saya bisa jauh lebih baik lagi. Ada beberapa hal sih ya sebenarnya. Yang pertama itu saya tuh terlalu cepat jawab ke klien biasanya. Jadi bukan jawab ya, memberikan solusi ke klien atau langsung ngerjain aja gitu ya. Misalnya kalau klien minta fitur A gitu ya, dan saya merasa oke, saya bisa bikin itu, saya langsung bilang aja, oke, kita akan bikinin gitu ya. Langsung bikinin jadi dan sebagian besar klien tuh suka seperti itu ya. Tapi memang ada beberapa project yang memang kita itu harus lebih berpikir secara holistik gitu ya. Jadi kita benar-benar harus ngerti yang terbaik untuk klien tuh kadang bukan A gitu. Kita harus bisa nge-challenge ke klien atau memberikan input ke klien untuk kenapa kok A gitu ya. Secara bisnis goal-nya tuh apa gitu ya. Dan itu saya masih kekurangan ya di situ memang. Jadi ya katanya sih jangan kecepatan gitu ya. Dipikir dulu gitu. Kadang mungkin adakah solusi yang lebih baik gitu ya, atau mungkin solusi yang lebih efisien, mungkin lebih murah, mungkin lebih cepat untuk dibikin ya untuk klien. Dan itu memang hal yang saya harus bisa jadi lebih baik di situ. Jadi memberikan nilai tambah ke klien gitu. Selain itu saya juga kurang sedikit itu di bagian dokumentasi. Walaupun saya merasa saya sudah mengupdate dokumentasi, tapi setelah saya lihat-lihat lagi, memang dokumentasi dari teman-teman yang lain tuh lebih detail daripada dokumentasi saya. Itu yang harus saya perbaiki lagi ya. Sebagai tech lead, memang salah satu tugas saya adalah untuk bikin dokumentasi yang sedetail mungkin, biar kalau ada tech lead yang menggantikan juga jauh lebih mudah kan. Jadi jangan sampai ada hal yang kelupaan untuk didokumentasikan. Selain itu, nggak ada sih yang lainnya kelihatannya ya. Kira-kira seperti itu rangkumannya. Ya semoga sharing hari ini bisa berguna ya. Dan ya saya juga dapat kenaikan gaji sedikit ya, lumayan. Dan di turn up itu baiknya itu adalah kalau naik gaji. Kan ini ya mestinya saya direview bulan Februari kemarin kan ya. Tapi karena ada satu dan lain hal, saya mundur sampai bulan Juni baru direview. Karena ada keputusan untuk kenaikan gaji, mestinya kan saya naik gajinya berarti kan bulan Februari kemarin kan ya. Jadi dari bulan Februari, Maret, April nanti kenaikan gajinya akan ditambahkan semua. Jadi fair ya kalau di turn up saya sukanya itu kayak gitu. Saya juga nggak nyangka sih. Saya sih mikirnya kalau ada kenaikan gaji misalnya revenue-nya telat, ya sudah berarti kenaikan gajinya dianggap mundur juga ya. Mungkin kalau perusahaan di Indonesia seperti itu biasanya. Tapi di sini enggak ya. Jadi misalnya, oh ini kan harusnya kemarin revenue-nya bulan Februari ya. Jadi kan ini keputusannya kamu naik gaji karena performamu cukup bagus tahun ini. Jadi kemarin kan kamu belum naik, jadi gajimu yang kenaikan bulan Februari, Maret, April, Mei itu nanti akan ditransfer juga gitu. Jadi ya cukup keren sih ya sistemnya ya. Oke, itu saja di video hari ini. Terima kasih.